Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat lahir batin di rumah masing-masing. Oke, kita akan lanjutkan materi kita mengenai teknik teknik selanjutnya yaitu thought stopping seperti itu. Nah, teknik ini seringkali digunakan dalam proses konseling rational emotive behavior atau REBT, rational emotive behavior therapy seperti itu. Nah, teknik ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan konseli dalam memblokir secara kognitif secara serangkaian tanggapan. Jadi serangkaian tanggapan yang nanti dalam pikirannya seperti itu. Jadi melatih konseli untuk memaksa berhenti pikiran-pikiran yang bermasalah tadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Teknik thought stopping itu berhasil karena ada beberapa alasan. Jadi ada alasan kenapa sih teknik ini berhasil. Yang pertama perintah berhenti, jadi thought stopping berpikirnya tadi itu sebagai sebuah hukuman. Jadi sehingga mengurangi kemungkinan pikiran tersebut akan muncul. Jadi pikiran negatif tersebut akan muncul. Jadi seperti itu. Jadi sebagai sebuah hukuman. Jadi alasan berhasilnya itu karena yang pertama adalah sebuah hukuman. Jadi kata stop atau berhenti itu sebagai sebuah hukuman. Kemudian yang kedua yaitu perintah berhenti bertindak sebagai pengalih perhatian dan tidak selaras dengan pikiran yang tidak diinginkan atau pikiran yang bermasalah tadi. Jadi ketika mengatakan berhenti atau stop, itu kan kita secara langsung sedang mengacaukan pikiran yang tidak diinginkan atau pikiran yang bermasalah tadi, seperti itu. Jadi pengalih perhatian atau mengacaukan perhatiannya. Jadi yang pertama tadi adalah sebagai sebuah hukuman untuk mengurangi pemikiran yang bermasalah tadi. Kemudian yang kedua mengacaukan perhatian atau mengalihkan perhatian dan tidak selaras dengan pikiran yang tidak diinginkan. Kan diminta berhenti itu kan tidak selaras, kecuali kita minta lanjutkan. Nah, itu kan berarti tidak benar. Lalu yang ketiga berhenti sebagai substitusi pikiran untuk memastikan bahwa pikiran yang tidak diinginkan tidak akan kembali. Jadi substitusi pikiran, jadi pengganti pikiran lah. Substitusi itu pengganti. Jadi keberhasilan dari thought stopping itu sendiri alasannya ada 3. Yang pertama karena sebagai sebuah hukuman. Yang kedua sebagai sebuah pengalih perhatian atau mengacaukan perhatiannya atas kondisi yang bermasalah tadi yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga sebagai substitusi pikiran seperti itu. Nah, tadi itu sekilas tentang thought stopping. Kita lanjutkan mengenai implementasi atau pelaksanaan dari teknik ini. Langkah-langkahnya setidaknya ada 4 langkah. Jadi setidaknya ada 4 langkah. Langkah pertama, konselor dan konseli memutuskan bersama pikiran-pikiran mana yang akan ditarget dalam prosedur thought stopping. Jadi pikiran-pikiran mana saja yang akan ditargetkan. Misalkan konseli itu sedang atau dia mengalami kecanduan melihat film porno. Misalkan ini anak SMA, dia sudah kelas 3, sedang mengalami permasalahan kecanduan film porno. Nah, di sini maka kan sudah dipilih pikiran yang akan ditargetkan, yaitu melihat film porno tadi. Nah, di sini pada tahap selanjutnya klien diminta menutup matanya dan membayangkan sebuah situasi di mana pikiran tadi muncul. Jadi pikiran melihat film porno tadi muncul bagaimana. Jadi yang pertama diminta menutup matanya, membayangkan dan bagaimana pikiran tadi muncul dalam dirinya. Nah, baru di tahap ketiga
pikiran target itu diinterupsi oleh perintah berhenti. Siapa yang memberikan perintah? Ya konselornya. Jadi ketika konseli membayangkan melihat film porno yang kecanduan tadi, kan dampaknya dalam, misalkan ya, salah satu dampak dalam kecanduan film porno itu dia akan membayangkan perempuan cantik ada di depannya sedang tidak memakai sehelai baju apapun misalkan. Nah, seperti itu pada perintah ketiga konselor harus mengatakan stop. Jadi ketika konselor sudah membayangkan, konselor memberikan perintah stop atau berhenti. Nah, seperti itu. Jadi ketika membayangkan akan berhenti. Nah, jadi konseli akan berhenti seperti itu. Baru yang keempat, mengganti pikiran yang tidak diinginkan dengan pikiran yang lebih positif. Jadi misalkan tadi pikiran yang negatifnya adalah saya akan mendapatkan kesenangan ketika melihat perempuan cantik tidak memakai baju. Nah, itu dirubah. Jadi misalkan pikiran positifnya adalah saya akan melihat wanita cantik itu ketika dia menutup auratnya, misalkan dengan memakai jilbab, seperti itu, rambutnya tidak kelihatan dan lain sebagainya. Nah, itu misalkan merubah pikiran negatifnya. Jadi yang pertama tadi adalah menunjuk pikiran atau target pikiran yang akan dirubah atau yang akan dimanfaatkan dalam thought stopping. Yang kedua yaitu konseli diminta membayangkan kondisi di mana pikiran-pikiran target tadi muncul. Jadi diminta memejamkan mata, membayangkan, terus pikiran-pikiran tadi dimunculkan dalam bayangannya. Ketika sudah ada muncul refleks dalam mukanya, terus bahasa gestur tubuhnya muncul, maka tahap ketiga itu konselor mengatakan berhenti. Berhenti. Pasti ketika berhenti dia akan mulai membuka mata. Nah, seperti itu, berhenti. Baru tahap keempat. Nah, tahap keempat ini konselor meminta konseli merubah proses cara berpikirnya tadi. Jadi cara berpikirnya dirubah lebih positif, yaitu dengan merubahnya tadi. Kalau kita melihat wanita cantik dengan kondisi tanpa sehelai baju, maka dibalik. Jadi wanita yang cantik adalah wanita yang mampu menjaga dirinya dan menutup auratnya. Nah, seperti itu. Itu kurang lebih langkah-langkah dalam teknik thought stopping. Seperti itu. Lalu apa sih kegunaannya? Kegunaannya yang paling sering adalah untuk episodic brooding, obsesi dan pikiran-pikiran fobik, termasuk psikopasi seksual. Nah, psikopasi seksual, hipokondriasis, kemudian pikiran gagal, pikiran ketidakmampuan seksual, ingatan obsesis, dan common fears, ketakutan. Nah, makanya tadi salah satu contoh yang saya sebutkan adalah perilaku bermasalah dalam melihat wanita tadi ya, cara berpikirnya seperti itu. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan dalam teknik thought stopping. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mempelajarinya. Sekian dari saya, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.